Baik, kembali lagi di Fisika Sederhana. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita pada bab yang pertama tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Pada topik yang ketiga, yaitu merancang percobaan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian dapat terus updatean terbaru dari Fisika Sederhana. Oke, kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang merancang percobaan. Nah, ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Nah, cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Nah, sebagai calon ilmuwan masa depan, kalian akan belajar menggunakan metode ilmiah. Sesungguhnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan pada berbagai bidang pekerjaan. Jika waktu SD kalian melakukan percobaan yang telah dirancang oleh guru kalian, maka di tingkat SMP, kalian sendiri akan merancang melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk itu, mari kita pelajari dulu tahapan-tahapan dalam metode ilmiah. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut. 1. Melakukan pengamatan atau observasi. 2. Membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. 3. Membuat rancangan percobaan. 4. Melakukan eksperimen atau percobaan. 5. Mengumpulkan data dan menyajikan data. 6. Menarik kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Yang pertama kita perhatikan dulu apa itu pengamatan dalam sains. Nah, pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitar. Dari pengamatan mereka inilah muncul pertanyaan yang akan mereka teliti. Pertanyaan ini mereka uji dalam suatu penelitian. Inilah tahapan pertama dalam metode ilmiah. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat. Nah, dalam pengamatan, kita menggunakan panca indera kita, seperti melihat keadaan sekitar apakah ada yang aneh atau tidak, dan mencium bau sekitar apakah ada bau menyengat atau tidak. Bayangkanlah kalian sebagai seorang detektif yang memasuki tempat kejadian perkara setelah dilaporkan ada pencurian di rumah tetangga kalian. Kalian pasti akan menggunakan indera penglihatan kalian untuk mengamati keadaan di sana, seperti keadaan pintu atau jendela, posisi barang-barang di ruangan, termasuk juga jejak kaki di lantai. Kalian juga bisa mengamati bau yang tercium di tempat tersebut, baik itu bau parfum yang tertinggal, bau kabel yang terbakar, atau bau masakan. Kalian juga bisa mewawancarai tetangga lain apabila mereka mendengarkan suara-suara yang tidak biasa dari rumah tersebut. Bagian kedua yaitu penentuan tujuan percobaan. Nah, dari pengamatan di lingkungan sekitar, maka kita menentukan dulu masalah yang akan kita teliti. Dalam konteks percobaan IPA, masalah ini dapat dituliskan dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan untuk diuji yang disebut juga dengan tujuan percobaan. Tujuan percobaan haruslah dapat diuji, dapat dilakukan dan bukan merupakan pendapat pribadi. Seandainya dari pengamatan di sekitar sekolah, kalian menyebutkan bahwa bunga warna merah lebih bagus dibandingkan bunga warna putih, maka apakah hal itu adalah tujuan percobaan yang baik? Nah, tujuan percobaan yang disebutkan tadi merupakan pendapat pribadi, sehingga ini bukan tujuan percobaan yang dapat diuji. Adapun kalian menuliskan tujuan berupa apakah tanaman yang terkena cahaya matahari langsung akan menghasilkan warna bunga yang lebih cerah dibandingkan yang tidak terkena matahari?
Nah, ini adalah contoh tujuan percobaan yang dapat diuji. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena untuk dapat menguji apakah tanaman yang terkena cahaya matahari langsung ini bisa menghasilkan warna yang lebih cerah, maka kalian harus mengujinya dengan melakukan percobaan sederhana. Bagian ketiga yaitu menulis hipotesis atau dugaan. Setelah menentukan masalah atau tujuan percobaan, berdasarkan pengamatan awal, maka kalian bisa menuliskan hipotesis. Setelah menentukan masalah atau tujuan percobaan berdasarkan pengamatan awal, maka kalian bisa menuliskan hipotesis. Hipotesis merupakan perkiraan sementara atau dugaan dari jawaban terhadap tujuan percobaan yang akan diselidiki. Hipotesis semakin lengkap apabila didukung oleh alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Misalnya ketika kalian menjadi detektif yang mengamati tempat kejadian perkara pencurian. Kalian mendapati tidak ada pintu atau jendela yang rusak dan tidak ada barang yang terjatuh. Maka muncul dugaan bahwa pencurian dilakukan oleh orang yang sudah mengenal keluarga tersebut dan mengetahui keadaan di rumah itu. Nah, inilah salah satu contoh dari membuat hipotesis. Nah, contoh lainnya, jika kalian melihat pada gambar di atas, terjadi di suatu tempat pada siang hari, apa yang akan kalian amati? Apakah kalian menduga sesuatu akan terjadi? Tentunya kalian bisa memperkirakan bahwa akan terjadi hujan, bukan? Nah, dugaan ini kita buat berdasarkan pada pengetahuan atau pengalaman yang telah kalian miliki sebelumnya. Dengan kata lain, hipotesis itu harus bersifat logis atau masuk akal. Hipotesis makin lengkap apabila didukung oleh alasan dari segi ilmu sains atau ilmiah. Pada saat mendung, ada banyak uap air yang terkandung di awan. Semakin banyak uap air, maka awan yang terbentuk semakin tebal, sehingga uap tersebut akan diturunkan dalam bentuk hujan. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu tentang variabel-variabel. Sebagai ilmuwan cilik, kalian juga akan melakukan berbagai percobaan seperti para ilmuwan sains untuk menyelidiki hubungan antara sebab dan akibat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan di alam sekitar. Para ilmuwan tersebut merancang percobaan untuk mengubah satu kondisi atau suatu hal yang mengakibatkan ada hal lain yang berubah. Kedua hal tadi sudah tercantum di dalam hipotesis. Nah, kondisi, hal, atau faktor-faktor ini disebut sebagai variabel. Nah, suatu variabel adalah faktor, kondisi, unsur yang dapat berupa angka atau jenis-jenis yang menentukan dalam suatu percobaan. Suatu percobaan memiliki 3 macam variabel, yaitu variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas adalah faktor, hal, atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Variabel terikat adalah gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan bisa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Sedangkan untuk variabel kontrol adalah faktor yang dibuat tetap sama selama percobaan. Dalam penyelidikan atau percobaan, kita akan mengubah-ubah suatu faktor yang diuji, maka hal tersebut disebut sebagai variabel bebas. Kita mengamati atau mengukur apa yang terjadi karena perubahan itu, atau bisa saja kita sebut sebagai variabel terikat. Sementara itu, kita mengusahakan untuk menjaga faktor-faktor lain tetap tidak mengalami perubahan. Hal ini dilakukan sehingga benar-benar faktor yang diuji hanya satu, yaitu variabel bebas. Tidak ada efek dari faktor lain selain variabel bebas yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Faktor-faktor yang tetap ini disebut sebagai variabel kontrol.
Perhatikan ilustrasi berikut. Ketut akan menyelidiki jalur yang dapat ia tempuh dalam waktu terpendek atau yang paling cepat untuk berjalan dari rumahnya ke sekolah. Misalnya, ada 3 jalur berbeda yang akan ia coba. Satu hari ia mencoba satu jalur. Ia mengukur waktu yang ditempuh dari rumahnya ke sekolah pada jalur tersebut. Karena Ketut hanya ingin mencari tahu jalur yang tercepat, maka ia sendiri akan berjalan menempuh setiap jalur tersebut. Mari kita tentukan apa saja yang termasuk dalam variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat dari ilustrasi di atas. Penyelesaian. Dari ilustrasi di atas, kalian mengetahui bahwa Ketut akan menguji 3 jalur yang berbeda dari rumahnya ke sekolah. Maka variabel bebasnya adalah jalur yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Dalam percobaan ini, Ketut mengukur waktu yang ia perlukan untuk berjalan pada jalur-jalur tersebut, yaitu pada jalur pertama, jalur kedua, dan jalur ketiga. Artinya, variabel terikatnya adalah waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Dia akan memperoleh 3 macam waktu yang mungkin saja sama atau berbeda. Sementara itu, faktor lain harus diusahakan sama sehingga tidak mempengaruhi waktu tempuh. Misalnya, yang berjalan harus sama, yaitu Ketut seorang. Nah, pasti kalian dapat memikirkan variabel kontrol lainnya selain Ketut. Misalnya, kalian berpikir keadaan jalan yang Ketut lalui kalau ada jalur yang berbatu. Namun, pada jalur lain, mungkin saja ia berjalan melewati trotoar. Maka hal ini bisa mempengaruhi waktu tempuh, padahal yang ia ingin uji hanya jalur yang berbeda. Demikian juga keadaan Ketut. Apakah dia juga sudah makan pagi atau belum? Nah, ini juga dapat mempengaruhi kecepatan melangkah. Sehingga variabel yang perlu kita kontrol selain Ketut adalah kecepatan melangkah. Karena kecepatan melangkah sulit untuk dikontrol, maka untuk mengukur kecepatan dapat digunakan alat yang lebih akurat, yaitu speedometer. Nah, informasi tambahan, speedometer adalah alat untuk mengukur kecepatan kendaraan. Kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu prosedur percobaan. Nah, sebagai seorang siswa, sebelum berangkat ke sekolah, kita mempersiapkan tas, buku, dan alat tulis agar ketika tiba di sekolah, kalian dapat mengikuti jadwal pelajaran yang disiapkan sekolah. Demikian juga dalam merancang percobaan, kita perlu mempersiapkan segala alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dan membuat urutan langkah-langkah yang rinci yang akan dilakukan dalam percobaan tersebut agar tidak ada yang terlupakan. Urutan langkah-langkah ini disebut juga dengan prosedur percobaan. Mari kita lihat kembali bagaimana tahapan dalam merancang suatu percobaan. Pertama, menentukan tujuan percobaan berdasarkan pengamatan keadaan sekitar. Kedua, menuliskan hipotesis atau dugaan sementara hasil percobaan. Ketiga, mengidentifikasi variabel-variabel terkait dalam percobaan. D. Mendaftarkan alat dan bahan yang dibutuhkan. E. Menuliskan prosedur percobaan. Terima kasih. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Salam fisika sederhana.